melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kalia Medina dengan NPM 022723111284. Sebelumnya yang terhormat Dr. Suwito SE MSAAK, CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini saya berada di Benteng Barneveld atau benteng ini adalah peninggalan sejarah yang berada di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pembangunan benteng ini dibangun oleh bangsa Portugis pada tahun 1558 sebagai pusat penampungan rempah-rempah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi signaling theory. Jadi signaling theory adalah sebuah konsep dalam ilmu ekonomi manajemen dan biologi yang membahas bagaimana individu atau organisasi menggunakan sinyal untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak lain. Teori ini sangat relevan dalam situasi di mana terdapat asimetri informasi, yaitu ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada suatu pihak lainnya. Dalam kondisi seperti ini, sinyal digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan di antara para pihak yang terlibat. Asal-usul signaling teori berakar dari penelitian dalam biologis evolusi yang berfokus pada bagaimana makhluk hidup mengirimkan sinyal untuk menunjukkan kualitas atau karakteristik tertentu kepada pasangan potensial atau predator. Namun, teori ini kemudian diadopsi dalam konteks ekonomi oleh Michael Spence melalui makalahnya yang terkenal pada tahun 1973. Dalam konteks ekonomi, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu atau perusahaan dapat mengirimkan sinyal tentang kualitas atau kompetensi mereka kepada pihak lain seperti pemberi kerja, investor, atau pelanggan. Michael Spence memberikan contoh klasik dalam dunia kerja, di mana pelamar kerja menggunakan pendidikan sebagai sinyal untuk menunjukkan kemampuan dan produktivitas mereka kepada calon pemberi kerja. Meskipun pendidikan tidak secara langsung mencerminkan keterampilan spesifik, keberhasilan seseorang menyelesaikan pendidikan formal menunjukkan kapasitas mereka untuk bekerja keras dan menyelesaikan tugas-tugas yang rumit. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai sinyal yang valid karena tidak mudah dipalsukan. Sinyal yang efektif harusnya memenuhi beberapa kriteria. Pertama, sinyal tersebut harus mahal atau sulit untuk dipalsukan oleh pihak yang tidak memiliki kualitas yang diinginkan. Misalnya, dalam dunia bisnis, laporan keuangan yang diaudit oleh lembaga independen adalah sinyal bahwa perusahaan tersebut memiliki transparansi dan integritas. Yang kedua, sinyal harus relevan dan mudah diinterpretasikan oleh penerima. Jika sinyal terlalu rumit atau tidak relevan, penerima mungkin tidak dapat memahami nilai dari sinyal tersebut. Dalam dunia bisnis, signaling teori sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menarik perhatian investor atau pelanggan. Misalnya, perusahaan yang baru meluncurkan produk inovatif mungkin menginvestasikan banyak sumber budaya untuk kampanye pemasaran besar-besaran. Kampanye ini berfungsi sebagai sinyal kepada pasar bahwa perusahaan percaya pada kualitas produk mereka untuk bersedia mengambil resiko untuk mempromosikan secara agresif. Dalam konteks investasi, pengumuman dividen oleh perusahaan sering dianggap sebagai sinyal positif. Ketika sebuah perusahaan mengumumkan dividen yang besar, hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki kepercayaan terhadap stabilitas keuangan mereka di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang menunda atau mengurangi pembayaran dividen dapat memberikan sinyal negatif kepada investor tentang potensi masalah keuangan.
signaling teori juga penting dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Misalnya penggunaan sertifikat atau penghargaan industri oleh perusahaan dan lembaga profesional yang menunjukkan komitmen terhadap kualitas produk atau layanan mereka. Pelanggan yang melihat tanda-tanda ini mungkin merasa lebih percaya terhadap perusahaan dibandingkan dengan pesaing yang tidak memiliki sinyal serupa. Dalam hubungan antar manusia, signaling teori menjelaskan bagaimana individu menggunakan atribut atau tindakan tertentu untuk menarik perhatian atau membangun reputasi. Contohnya, seseorang mungkin menggunakan pakaian bermerek mahal sebagai sinyal status sosial atau kekayaan kepada orang lain. Namun, sinyal seperti ini dapat menjadi tidak efektif karena banyak individu yang dapat meniru perilaku tersebut tanpa memiliki kualitas yang diinginkan. Dalam bidang biologi, signaling teori digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku hewan. Misalnya, burung merek jantan memiliki ekor yang besar dan berwarna cerah, sebagai sinyal kesehatan dan kualitas genetik kepada betina. Meskipun ekor tersebut dapat mengurangi kemampuan burung untuk melarikan diri dari predator, manfaatnya dalam menarik pasangan lebih besar daripada resikonya. Dalam bidang pemasaran, signaling teori juga relevan untuk menjelaskan perilaku konsumen. Misalnya, konsumen yang membeli produk bermerek terkenal seringkali melakukannya untuk mengirimkan sinyal kepada orang lain tentang status sosial atau gaya hidup mereka. Dalam hal ini, merek menjadi simbol yang mewakili nilai atau identitas tertentu. Salah satu tantangan dalam penerapan signaling teori adalah memastikan bahwa sinyal benar-benar mencerminkan kualitas yang diinginkan. Jika sinyal terlalu mudah dipalsukan, maka nilainya akan menurun. Dalam konteks pasar, ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan merusak hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Signaling teori juga memiliki aplikasi dalam politik. Kandidat politik sering menggunakan janji kampanye, debat politik, dan dukungan dari tokoh terkenal sebagai sinyal kompetensi atau kepemimpinan mereka kepada pemilih. Namun, efektivitas sinyal ini tergantung pada seberapa jauh kandidat dapat memenuhi harapan yang mereka ciptakan. Dalam pendidikan, signaling teori menjelaskan mengapa banyak individu mengejar gelar atau sertifikasi tertentu meskipun manfaat langsungnya mungkin tidak terlalu jelas. Gelar atau sertifikasi ini berfungsi sebagai sinyal kepada calon pemberi kerja atau mitra bisnis tentang kemampuan, dedikasi, dan kompetensi individu tersebut. Pada level organisasi, signaling teori membantu perusahaan mengelola reputasi mereka. Misalnya, perusahaan yang berinvestasi dalam program tanggung jawab sosial. Perusahaan CSR dapat memberikan sinyal bahwa mereka peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, terhadap yang pada gilirannya dapat meninggalkan kepercayaan pelanggan dan investor. Signaling teori juga digunakan dalam hubungan internasional yang menjelaskan bagaimana negara-negara menggunakan tindakan militer, perjanjian perdagangan, atau kebijakan luar negeri sebagai sinyal kekuatan atau niat mereka kepada orang lain. Contohnya, ketika sebuah negara menandakan latihan militer besar-besaran sebagai sinyal kekuatan kepada pesaing potensial. Dalam bidang teknologi, startup sering menggunakan investasi dan dari perusahaan modal ventura sebagai sinyal kepercayaan kepada pasar. Ketika sebuah startup berhasil mendapatkan pendanaan dari investor ternama, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan investor lain terhadap potensi perusahaan tersebut. Signaling teori juga dapat diterapkan dalam hubungan interpersonal, seperti dalam memilih pasangan. Contohnya adalah seseorang yang menunjukkan kemampuan finansial, humor, atau daya tarik fisik sebagai sinyal kepada calon pasangan potensial. Teori ini juga relevan dalam analisis perilaku konsumen. Misalnya, konsumen yang memilih untuk membeli produk ramah lingkungan seringkali melakukannya sebagai sinyal kepedulian terhadap lingkungan kepada komunitas mereka. Namun, signaling teori juga memiliki keterbatasan. Misalnya, sinyal yang terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan dapat menyebabkan kebingungan atau kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi pengirim sinyal untuk memastikan bahwa sinyal mereka konsisten dengan kualitas yang sebenarnya. Dalam kesimpulan, signaling teori adalah alat yang kuat untuk memahami bagaimana individu, organisasi, dan bahkan negara menggunakan sinyal untuk mengatasi asimetri informasi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar teori ini, kita dapat lebih baik mengevaluasi tindakan dan keputusan yang didasarkan pada sinyal yang diterima.
Hal ini juga membantu dalam membangun strategi komunikasi yang efektif di berbagai konteks. Signaling teori memiliki relevansi yang terus berkembang seiring dengan kompleksitas dunia modern. Dalam era digital, teori ini menjadi semakin penting karena volume informasi yang besar seringkali menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam membedakannya. Kualitas yang sebenarnya, misalnya di media sosial, influencer sering menggunakan gaya hidup mewah atau endorsement dari merek terkenal sebagai sinyal popularitas dan pengaruh mereka. Namun tidak semua sinyal mencerminkan realitas karena beberapa mungkin dipalsukan seperti membeli pengikut palsu atau manipulasi visual. Dalam konteks ekonomi digital, perusahaan teknologi sering menggunakan inovasi yang paten sebagai sinyal kepemimpinan di industri mereka. Paten menunjukkan komitmen terhadap penelitian dan pengembangan serta kemampuan untuk menciptakan solusi baru. Selain itu, pengumuman kolaborasi dengan mitra strategis atau keberhasilan mencapai tonggak finansial tertentu juga berfungsi sebagai sinyal kepada investor dan pelanggan bahwa perusahaan memiliki potensi yang menjanjikan. Dalam bidang pendidikan, universitas dan institusi akademik menggunakan peringkat global dan akreditasi sebagai sinyal kualitas kepada calon mahasiswa dan staf akademik. Semakin tinggi peringkat atau semakin bergengsi akreditasi yang dimiliki, semakin besar kemungkinan institusi tersebut menarik individu berkualitas. Namun, keandalan sinyal ini juga dapat dipertanyakan jika kriteria penilaian peningkat tidak relevan dengan kebutuhan mahasiswa atau pasar kerja. Di pasar tenaga kerja, signaling teori juga memainkan peran penting dalam proses seleksi dan rekrutmen. Selain pendidikan, pengalaman kerja, portofolio, dan rekomendasi profesional berfungsi sebagai sinyal kemampuan seseorang. Namun, dengan semakin banyaknya individu yang memiliki kualitas serupa, sinyal tambahan seperti sertifikasi khusus atau pengalaman unik juga menjadi pembeda yang signifikan. Hal ini menunjukkan bagaimana pasar tenaga kerja terus berkembang sesuai dengan dinamika kompetisi dan kebutuhan. Dalam hubungan konsumen dan bisnis, sinyal yang efektif dapat menciptakan loyalitas jangka panjang. Perusahaan yang secara konsisten memberikan produk berkualitas atau layanan pelanggan yang unggul mengirimkan sinyal bahwa mereka dapat diandalkan. Namun, jika perusahaan gagal memenuhi ekspektasi, sinyal negatif yang tersebar dengan cepat melalui ulasan online dan media sosial merusak reputasi perusahaan secara signifikan. Dari sektor keuangan, signaling teori sering digunakan untuk menjelaskan perilaku pasar saham. Misalnya, pengumuman buyback saham oleh perusahaan sering dianggap sebagai sinyal kepercayaan manajemen terhadap undervaluasi saham mereka. Sebaliknya, pengumuman restrukturasi atau pengurangan tenaga kerja dapat memberikan sinyal negatif, meskipun tindakan tersebut mungkin bertujuan untuk meningkatkan efisiensi jangka panjang. Signaling teori juga relevan dalam bidang seni dan budaya. Seniman atau kreator sering menggunakan kolaborasi dengan tokoh terkenal, penghargaan atau ulasan positif sebagai sinyal kualitas karya mereka. Namun, dalam lingkungan di mana sinyal dapat dengan mudah dimanipulasi seperti pembelian ulasan atau manipulasi algoritma digital, tantangan utama adalah mempertahankan integritas dan otentisitas sinyal. Dalam dunia politik, sinyal sering digunakan untuk membangun kepercayaan publik atau menunjukkan kekuatan kepada pesaing. Misalnya, keberhasilan dalam diplomasi internasional atau reformasi domestik yang signifikan dapat menjadi sinyal kepemimpinan yang kuat. Namun, kegagalan memenuhi janji kampanye dapat merusak kredibilitas sinyal dan kepercayaan pemilih. Di sektor kesehatan, signaling teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana rumah sakit, klinik, atau profesional medis menarik pasien. Penggunaan teknologi canggih, tingkat keberhasilan operasi yang tinggi, atau kerjasama dengan lembaga internasional adalah sinyal yang menunjukkan kompetensi dan kualitas dalamnya. Namun, ketidakjujuran dalam memberikan sinyal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, signaling teori adalah kerangka kerja yang sangat fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Pemahaman yang mendalam tentang teori ini tidak hanya membantu individu atau organisasi untuk mengelola komunikasi dengan lebih baik, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengevaluasi keabsahan sinyal yang diterima. Dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan untuk memahami dan menggunakan sinyal secara efektif menjadi keunggulan kompetitif yang penting. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Kalia Medina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.